Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ri Fitrianisih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mengingat lupa. Nah, pengertian mengingat merupakan simpanan informasi-informasi yang diperoleh dan diserap dari lingkungan yang kemudian diolah sesuai dengan individu yang bersangkutan. Pada dasarnya, mengingat yaitu suatu yang membentuk jati diri manusia dan membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya. Nah, mengingat memberikan manusia kemampuan mengingat masa lalu dan masa yang akan datang. Nah, apa saja sih proses mengingat? Nah, proses mengingat atau mengingat terjadi menjadi 3 tahap, yaitu tahapan perolehan informasi, tahapan penyimpanan jangka pendek atau ingatan jangka panjang. Yang ketiga, tahapan mengeluarkan kembali apabila suatu waktu diperlukan. Nah, sedangkan apa saja sih faktor yang mempengaruhi mengingat? Nah, proses mengingat atau memori banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang satu, faktor individu, yaitu di mana proses mengingat akan lebih efektif apabila individu memiliki minat yang besar, motivasi yang kuat, memiliki metode tertentu dalam pengamatan dan pembelajaran, memiliki kondisi fisik dan kesehatan yang baik. Yang kedua, yaitu faktor sesuatu yang harus diingat, yaitu sesuatu yang memiliki organisasi atau struktur yang jelas, mempunyai arti, mempunyai keterkaitan dengan individu, mempunyai intensitas rangsangan yang cukup kuat. Yang ketiga, yaitu faktor lingkungan, yaitu di mana proses mengingat akan lebih efektif apabila ada lingkungan yang menunjang dan terhindar dari adanya gangguan-gangguan. Selanjutnya yaitu pengertian lupa. Menurut Agus Suyanto, tahun 1993, lupa ialah peristiwa tidak dapat memprediksinya tanggapan-tanggapan kita sedangkan ingatan kita sehat. Nah, Agus Suyanto adapun pula selain Suyanto ada Irwanto yang mengartikan bahwa lupa sebagai suatu gejala di mana informasi yang telah disimpan tidak dapat ditemukan kembali untuk digunakan. Nah, apa saja sih faktor-faktor penyebab lupa? Yang pertama yaitu menurut Robert, lupa dapat terjadi pada seorang siswa karena adanya tekanan terhadap item yang telah ada, baik sengaja ataupun tidak. Nah, yang kedua, menurut Anderson tahun 1990, lupa dapat terjadi pada siswa karena perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat. Yang ketiga yaitu menurut Law of Diffusion, lupa dapat terjadi karena materi pembelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau dihafalkan oleh siswa. Yang keempat yaitu menurut asumsi sebagian ahli, materi yang diperlukan demikian dengan sendirinya akan masuk ke alam bawah sadar atau mungkin juga bercampur aduk dengan materi pelajaran baru. Nah, meskipun banyak penyebabnya, lupa itu banyak faktor utamanya yaitu meliputi gangguan proaktif dan retroaktif karena didukung oleh hasil riset dan eksperimen. Nah, gimana sih cara mengatasi lupa? Yang pertama yaitu overlearning atau belajar lebih. Cobalah untuk belajar melebihi dari batas penguasaan dasar dalam materi-materi tertentu. Yang kedua yaitu latihan terbagi. Dalam latihan terbagi ini seseorang akan melakukan latihan-latihan di waktu istirahat sehingga upaya ini dilakukan untuk bisa menghindari coming yang membuat seseorang belajar banyak materi dalam jangka waktu singkat dan juga tergesa-gesa. Yang ketiga yaitu tidur. Utamakan waktu tidur adalah 7 jam dalam sehari. Tidur yang cukup adalah hal yang penting agar memori otak tetap optimal. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan apabila ada salahnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.